Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi di Instagramnya PNRB baru aja diposting beberapa hari yang lalu ya. Jadi ada postingan terkait alasan mengapa banyak teman-teman yang sedang berjuang di seleksi administrasi itu udah tumbang duluan. Nah, jadi akhirnya PNRB bikin sebuah postingan terkait alasan mengapa bisa tumbang ya. Dan juga beriringan dengan informasi ini baru aja di tanggal 6 kemarin, di 6 Oktober ya. Jadi BKN di Instagramnya memposting terkait statistik pelamar. Jadi ini laporannya dilaporkan ini pelamar CPNS sudah hampir 1 juta. Pendaftarannya udah 900 ribuan, hampir 1 juta, banyak banget. Kemudian yang udah submit atau mengakhiri pendaftarannya untuk yang administrasi ini sudah 300 ribuan, dan yang memenuhi syarat sudah 100 ribuan lebih, dan yang tidak memenuhi syarat ada 40 ribuan. Kemudian P3K guru ini bisa dilihat ya, pendaftarnya ada 300 ribuan. Ini yang sudah submit ada sekitar 300 ribuan juga, hampir serupa. Dan yang tidak memenuhi syarat ini ada 12 ribu sekian. Dan juga P3K nakes, kemudian teknis ini bisa dilihat sendiri ya. Nah, jadi banyak yang udah dinyatakan TMS ini, dan di atas ribuan. Ini hasil yang cukup mencengangkan. Jadi buat teman-teman yang masih belum submit ya, ini masih tertulis beberapa submit yang masih belum tersubmit atau belum mengakhiri pemberkasannya. Mungkin bisa diperhatikan informasi dari Pan RB ini terkait untuk harus meneliti berkasnya sebelum disubmit ya. Nah, jadi ini untuk hal-hal yang perlu kalian ketahui ya. Jadi teliti berkasmu sebelum daftar CASN. Jadi jangan sampai gagal seleksi administrasi. Karena gagal seleksi administrasi itu seperti halnya kalah sebelum berperang. Aduh. Jadi harus dibaca dulu ya Kak, syarat dan ketentuannya. Nah, apa aja sih yang bisa bikin gagal? Nah ini. Yang pertama ini adalah tentang contoh surat lamaran. Jadi di surat lamaran ini harus benar-benar diperhatikan ya. Jadi isi formulir dengan jujur dan sesuai formasi yang dilamar. Jadi ini banyak yang kayaknya enggak, bukan berarti nggak jujur ya, cuman kayaknya ada salah input atau bagaimana ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan namanya juga. QQ cukurukuk. Adminnya Pan RB ini kocak kayaknya ya. Diperhatikan namanya, kemudian tempat tanggal lahir dan lain sebagainya, jabatannya, formasinya harus diperhatikan ya. Kemudian ini juga sesuaikan setiap poin dengan dokumen yang diunggah. Jadi untuk ini ada catatan surat diketik agar mudah dibaca. Jadi sekarang udah nggak berlaku surat ditulis tangan ya, karena sekarang sudah zamannya digital. Jadi udah nggak zamannya nih kita nulis tangan dan tujuannya bisa dibaca karakternya, udah nggak zaman itu ya. Karena karakter nanti akan dibaca ketika teman-teman nanti melaksanakan tes kepribadian. Ini juga harus diperhatikan, urutannya juga harus diperhatikan ya. Kemudian tampilan surat lamaran ini, hapus syarat ini jika kamu bukan penyandang disabilitas. Jadi kemarin banyak kayaknya itu banyak yang teman-teman dia formasi umum tapi poin 10 masih disertakan. Nah, ini kalau bisa jangan. Jadi harus dihapus ya, karena disesuaikan dengan kondisi formasi masing-masing. Jadi kalau disabilitas ya biarkan aja, kalau bukan disabilitas ya dihapus aja. Kemudian masukkan kota domisili dan tanggal lengkap saat memilih instansi di portal SSCASN. Ini banyak yang bingung juga karena biasanya nih ada pelamar yang domisilinya di daerah Bandung misalnya, kemudian dia ngambil di daerah Jakarta. Akhirnya karena dia nggak ngerti, jadi instansinya disesuaikan dengan lokasi formasi dia yang di Jakarta, akhirnya ditulis Jakarta padahal dia lagi di Bandung. Jadi harap diperhatikan, yang ditulis adalah kota domisili dan tanggal lengkap saat memilih instansi di portal SCS ini. Jadi ini kota domisili ya. Kalau Bandung ya Bandung, kalau Malang ya Malang. Disesuaikan aja. Kemudian berikutnya untuk e-matre ini juga banyak kemarin yang tumbang gara-gara e-matrenya kurang diperhatikan. Jadi e-matre dari portal CSN, jadi nanti ada ketentuannya sendiri ya. Kemudian e-matre ditempel sejajar tanda tangan, tidak tertumpuk. Nah ini apa ya, warningnya agar teman-teman lebih berhati-hati ya. Harus diperhatikan peraturannya. Kemudian
TTD-nya juga digital, kemudian ketik nama lengkap di bawah TTD. Ini harus benar-benar diperhatikan ya. Mungkin teman-teman merasa, itu kan hal sepele, masa gitu aja dijadikan persoalan. Ya gimana lagi ya, namanya kita juga mencari pegawai negara atau pelayan publik yang perhatiannya juga kita ukur atau kita nilai dari perhatiannya, kecermatannya, ketelitiannya. Jadi ketika teman-teman ada satu hal aja yang bagi teman-teman sepele untuk kesalahan gitu, tapi bagi kita yaitu udah sangat besar sekali karena kecermatannya udah nggak bagus, ketelitiannya udah mudah kendor gitu. Jadi yaitu jadi ukuran ya. Kemudian kita lanjut. Kemudian untuk surat pernyataan ini juga harus diperhatikan, isi formulir dengan jujur dan sesuai informasi yang dilamar. Kemudian seluruh poin dan urutan tidak boleh diubah, jadi nggak boleh dibulak-balik ya. Jadi teman-teman harus benar-benar sesuaikan dengan format yang ada. Kemudian masukkan kota dan tanggal lengkap saat memilih instansi. Jadi kotanya ditulis, materainya tetap hampir serupa ya, ditempel sejajar dengan TTD, tidak bertumpuk. Kemudian TTD-nya digital ketika ketik nama lengkap di bawah TTD. Kemudian catatan surat diketik agar mudah dibaca. Ingat diketik ya, udah nggak zamannya lagi ditulis tangan. Nah, ada lagi nih yang juga terkait foto. Jadi pas fotonya terbaru berlatar merah, jadi disesuaikan. Kalau latarnya nggak sesuai dengan aturan atau syarat dari pelamaran ini, ya otomatis teman-teman bisa TMS nanti karena udah tidak teliti ya. Kemudian pakaiannya formal. Formalnya bagaimana ya? Bisa dilihat di contohnya. Jadi baju putih, kemudian berjas dan juga berdasi. Kemudian EKTP asli dan berwarna ya. Jadi scan-nya harus benar-benar yang bagus ya. Kalau bisa scan-nya pakai scanner asli, jangan pakai HP. Kemudian untuk contoh tampilan surat keterangan pengalaman kerja ini, gunakan kop instansi atau tempat kerja. Jadi banyak yang tanya, ini kopnya gimana ya? Akhirnya pakai kopnya BKN karena mau melamar di kenegaraan, atau kopnya PNRB atau kopnya instansi yang dipilih. Padahal kan bukan, ini kan yang mengeluarkan adalah instansi tempat teman-teman bekerja sebelum melamar kan. Jadi ya gunakan kop itu, gunakan kop instansi atau tempat teman-teman bekerja. Kemudian jangan lupa perhatikan, hapus ini jika pelamar bukan dari instansi pemerintah, jadi dihapus saja. Kemudian isilah titik-titik dengan jujur dan sesuai dengan petunjuk. Kemudian kalau yang ini TTD-nya basah dengan tinta hitam, kemudian bubuhkan cap basah instansi, jadi kayak stempel gitu ya. Kemudian dihapus jika pelamar bukan dari instansi pemerintah ya, jadi ini ya yang dihapus ya. Oke. Kemudian contoh tampilan daftar riwayat hidup ini juga harus sesuai. Masukkan pas foto terbaru ukuran 3x4 berlatar merah. Kemudian isi setiap formulir dengan diketik agar mudah dibaca. Jadi nanti filenya diketik, jadi biar mudah dibaca ya. Kemudian ini juga masukkan kota dan tanggal lengkap saat memilih instansi di portal SCASN. Kemudian e-materai bisa dari provider lain. Berarti kalau yang di daerah ini diizinkan dari provider lain ya. Kemudian e-materai ditempel sejajar TTD, tidak bertumpuk. Kemudian TTD basah dengan tinta hitam. Dan ketik nama lengkap di bawah TTD, hampir serupa kayak tadi. Kemudian ijazah ini juga harus diperhatikan ya, dokumen asli di scan berwarna. Kalau bisa pakai scanner ya, jangan pakai HP. Kemudian nomor ijazah tertera, jadi harus terlihat. Biasanya ada di pojok kanan atas ya. Jangan sampai tidak terscan, jadi harus bisa tampak terlihat. Nah, jadi ada peringatan, jangan coba-coba pakai ijazah palsu untuk mendaftar. Jadi bagaimana pihak BKN atau PNRB mengecek tentang keaslian ijazah ya, biasanya kita menggunakan PD Dikti untuk cek nomor ijazah ini apakah ada di PD Dikti terdaftar ataukah tidak. Jadi teman-teman kalau ijazahnya nggak terdaftar, mungkin bisa langsung gercep ke kampusnya masing-masing untuk ngajukan agar ijazahnya ini di entry ke PD Dikti. Mungkin prosesnya sekitar paling cepat 3 hari, paling lambat ya 1 minggu lah mungkin ya. Kemudian contoh tampilan transkrip nilai ini juga harus tertera, dokumen asli di scan berwarna, nomor ijazah tertera juga, nilai IPK tertera jelas, jadi harus tampak. Jadi scan-nya harus benar-benar tampak ya.
Dan jika file transkrip bolak-balik bisa dijadikan satu file seperti contoh berikut. Jadi kalau bolak-balik misalnya dijadikan satu file ya, bisa seperti contoh seperti ini. Oke. Dan untuk selengkapnya bisa dilihat di tutorial, sudah disediakan di sini, jadi tinggal diklik aja. Jadi itulah teman-teman, kemungkinan yang terjadi di teman-teman yang banyak yang tumbang sebelum berperang. Jadi mereka kalah sebelum berperang istilahnya. Jadi kurang teliti dalam berkas. Jadi teman-teman harus lebih teliti ya. Jadi agar teman-teman yang tersisa yang belum submit bisa benar-benar bisa memenuhi syarat ya. Jadi jangan sampai ada yang TMS lagi lah. Jadi untuk teman-teman yang sisanya ini silakan lebih teliti lagi sebelum pendaftaran ditutup. Mungkin cukup itu yang bisa kita berikan informasinya buat teman-teman semuanya. Dan sekali lagi kita doakan semoga teman-teman yang sedang berjuang memburu status sebagai ASN di tahun ini benar-benar bisa tercapai. Jangan lupa tetap usaha, berdoa, dan berpasrah intinya ya. Jadi biar teman-teman juga bisa lebih tenang menjalani prosesnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.